ketika ia berkata, inni nazartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka sami'ud du'a. Falamma wada'at qalat inni wada'tuha untha wa laysa dzakaru kal untha. Kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran menghikayatkan ucapan Sayyidatina Maryam alaihissalam, ya Allah, aku bernazar kepadamu bahwa yang di dalam perutku ini aku akan peruntukkan untuk berkhidmat untuk Baitul Maqdis, untuk Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia nazarkan kepada Allah Ta'ala dengan nazar tersebut ketika perempuan itu mengandung, Sayyidatina Maryam mengandung. Lalu ketika beliau melahirkan anaknya, tiba-tiba anaknya adalah seorang perempuan. Lalu ibunya Maryam melahirkan Sayyidatina Maryam sebagai seorang wanita. Kemudian ia berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inni wada'tuha untha, sungguh aku melahirkannya seorang wanita, yang diharapkannya adalah seorang lelaki sehingga bisa berkhidmat dan melayani Baitullah, dan bisa membantu di dalam masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabiullah Zakaria alaihi salam. Tetapi ternyata yang dilahirkan adalah seorang perempuan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takdirnya menghendaki apa yang terjadi. Walaysa dzakaru kal untha, dan laki-laki bukanlah seperti perempuan, kata Sayyidah Maryam. Tidak bisa melakukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh laki-laki dalam hal berkhidmat itu terhadap rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berkata para ulama di dalam tafsir ayat-ayat yang berhubungan dengan kisah Sayyidah Maryam ini, diceritakan Allah dalam Al-Quran ketika sudah ditentukan Sayyidina Nabi Allah Zakaria alaihissalam yang mengurus Sayyidina Maryam dari sejak kecilnya sampai kemudian ia dewasa, dan banyak hal yang terjadi di dalam diri Sayyidah Maryam. Di tempatnya ia bermalam atau tidur di kamarnya, di mana Allah Ta'ala terangkan dalam Al-Quran ketika Sayyidina Nabi Allah Zakaria masuk ke dalam kamar Sayyidah Maryam, didapatkan banyak buah-buahan, makanan-makanan yang ada di bukan musimnya. Makanan buah-buahan yang di musim dingin berada di musim panas, dan buah-buahan di musim panas adanya di musim dingin. Lalu Nabi Allah Zakaria bertanya kepada Sayyidah Maryam, anna laki hadza, dari mana engkau dapat buah-buahan ini? Karena kamar Sayyidah Maryam yang memegang kuncinya adalah beliau sendiri, gak ada orang lain. Nabi Allah Zakaria sampai bertanya, dari mana engkau dapat buah-buahan ini, makanan-makanan ini? Kegalat beliau, Nabi Allah Sayyidah Maryam pun berkata, huwa min indillah, ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkata para mufassirin bahwa malaikat Allah Ta'ala turunkan ke tempatnya Sayyidina Maryam alaihissalam membawa makanan-makanan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan untuk Sayyidina Maryam alaihissalam. Dari mana kesolehan Sayyidina Maryam sampai mendapatkan hal yang begitu mulia dari Allah seperti itu? Karamah yang didapatkan seorang perempuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Nabi Allah Zakaria sebagai seorang nabi terkejut mendapatkan karamat-karamat dan kemuliaan itu yang ada pada Sayyidah Maryam. Itu semua, kata ulama, bermula dari niat yang salehah yang ada pada ibunya. Ketika ia berniat dengan nazarnya bahwa yang akan lahir ini akan ia peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niat yang salihah mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam perkawinan dan pernikahan seseorang. Bahkan seorang ulama besar di negeri Tarim Hadramaut, Al-Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakran, mengarang sebuah kitab yang disebut dengan kitab dan dinamakan kitab itu dengan An-Niyat. Itu niat-niat khusus di dalam niat pernikahan. Beliau sebutkan apa yang semestinya diniatkan oleh seseorang yang ingin menikah, supaya menjadi anaknya anak yang saleh dan salihah, supaya Allah telah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Disebutkan di antaranya di dalam kitab itu bahwa orang yang menikah karena pertama menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikah
adalah salah satu sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Rasul. Nikah adalah sunnahku, adalah jalanku. Barang siapa yang membenci sunnahku dan jalanku ini, maka bukanlah bagian daripada golongan. Jalankan perintah Allah salah satu niat yang harus dipasang di dalam pernikahan seseorang. Kemudian apalagi? Kemudian diantaranya niat bertakwa kepada Allah, menjaga kemaluannya dari sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menikah, seseorang sudah dijaga setengah agamanya oleh Allah Jalla Jalaluhu. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man razaqahu Allahu zaujatan salihatan faqad a'anahu Allahu ala syatri dinih." Barang siapa yang Allah telah berikan istri yang salehah, maka sungguh Allah telah bantu dia dari setengah agamanya. Di dalam riwayat yang lain, faqad hufidha syatru dini, telah dijaga setengah agamanya. Lalu Rasul mengatakan, falyattaqi fil bati, maka hendaklah dia jaga setengahnya yang lain. Karena manusia ini terdiri di dalam jiwanya, dalam dirinya syahwat yang tidak bisa dihilangkan, dan tersalurkan syahwatnya itu ketika dia sudah menikah dengan seorang wanita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi jikalau wanita itu salihah, maka sempurnalah kehidupan duniawinya, tinggal dia menyempurnakan kehidupan agamanya. Perempuan yang salihah disebutkan di dalam hadis Rasul, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah perempuan yang salihah. Bagaimana perempuan yang salihah? Kriterianya dan ciri-cirinya, Rasul mengatakan di dalam hadis yang lain, jikalau diperintahkan oleh suami, maka ia akan menurut. Jikalau suami tidak ada, maka ia menjaga dirinya dan harta suaminya. Dan jikalau suami melihatnya, maka ia akan selalu senang kepadanya, membuat suaminya senang ketika berada di sampingnya dan selalu nyaman. Dan begitulah keadaan seorang di dalam rumah tangganya, yang disebut dengan rumah tangga yang sakinah dan mawaddah dan rahmah. Dan semuanya telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan rumah tangga ini tentunya tidak selalu lurus begitu setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Tidak ada masalah dalam hubungan suami istri, pasti ada masalahnya. Tetapi yang penting di dalam hal ini, bagaimana menyikapi masalah tersebut yang terjadi di antara suami istri. Dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau. Di satu saat di mana disebutkan di dalam kitab Muntahazul Syarah Sama'i Rasul karangan Imam An-Nabhani dan Muntahazul karangan Al-Imam Syekh Abdullah Haji, seorang ulama besar di kota Makkah terdahulu. Disebutkan satu riwayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di rumah Sayyidina Aisyah. Kemudian datang tamu beliau. Ada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain di samping beliau. Kita tahu bahwasanya Rasul mempunyai istri lebih dari satu. Lalu datang salah seorang istri beliau yang lain, Sayyidina Zainab, membawa makanan dari rumahnya dan kemudian menghidangkannya di hadapan Rasul. Padahal itu rumah Sayyidina Aisyah, yang artinya Sayyidina Aisyah lebih berhak untuk memberikan makanan dan menghidangkannya kepada Rasul karena di dalam rumahnya sekarang. Tiba-tiba sekarang istrinya yang lain datang menghidangkan makanan di hadapan Rasulullah. Tersinggung Sayyidina Aisyah dengan perbuatan istri Rasul yang lain ini. Lalu kemudian ia marah. Ia ambil piring atau nampan yang ada makanan di situ yang dihidangkan oleh Rasul untuk Rasul oleh istrinya yang lain. Kemudian ia membantingnya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah di dalam rumah tangga ini kan, ya, kecemburuan Sayyidina Aisyah, dan beliau dikenal sebagai seorang istri yang lebih banyak cemburunya dibanding istri-istri Rasul yang lain. Dibanting piring itu sampai pecah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lihat bagaimana Rasulullah menyikapi perbuatan Sayyidina Aisyah, istrinya beliau. Ketika
sudah pecah piring itu di sampingnya, tidak di hadapannya karena dibanting oleh Sina Aisyah, dan makanannya berhamburan ke sana kemari. Lalu beliau dengan tangannya sendiri kemudian membersihkan pecahan-pecahan itu. Beliau hanya mengatakan beberapa kalimat yang keluar dari mulut beliau yang mulia, dikatakan kepada anak-anaknya Sayyidina Hasan dan Husain dan kepada yang lainnya yang hadir di tempat itu. Beliau katakan, gharat ummukuma, ibu kalian lagi cemburu, gitu. Ibu kalian lagi cemburu, gitu. Lalu beliau tersenyum. Tidak sama sekali marah Rasulullah, tidak membalas bantingan piring itu sampai pecah dengan bentakan ataupun perbuatan kasar yang lain. Tapi beliau cuma mengatakan, gharat ummukuma, ibu kalian sedang marah, sedang cemburu. Disebutkan ibu karena istri Rasulullah semua ummahatul mukminin, ibu kaum mukminin. Lalu beliau mengatakan kepada salah seorang yang ada, ambil piring, ganti ini, kemudian balikan ke Zainab, katanya istri beliau yang lain. Lalu salah seorang yang diperintahkan Rasul mengambil piring yang baru dari rumah Sina Aisyah untuk mengganti piring yang dipecahkan, lalu mengembalikannya kepada istri Rasul yang lain yang tadi membawa piring dan makanannya. Setelah itu selesai sudah. Coba bayangkan kalau saat ini kejadian ini kemudian dibalas dengan amarah yang timbul dari Rasul, maka akan terjadi perang besar di dalam rumah tangganya. Tetapi disinilah fungsi seorang imam di dalam rumah tangga. Seorang laki-laki adalah imam. Ia yang akan menuntun bagaimana keluarganya jalan, kemana keluarganya akan berjalan. Ketika seorang imam dapat menuntun keluarganya dengan yang baik, maka dia dapat menuntunnya ketika dia bisa menahan amarahnya sebaik mungkin. Ya, kita dengar di dalam penjelasan para mufassirin dan disebutkan juga di dalam hadis Rasul bahwasanya seorang wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok. Kata Rasulullah, in aqamtaha kasartaha wa in taraktaha la zalat muqawmu wajah, kata Rasulullah SAW. Kalau engkau paksa luruskan dengan keras maka dia akan patah, tapi kalau engkau biarkan dia akan terus bengkok. Artinya apa? Maka luruskanlah perlahan-lahan. Luruskanlah perlahan-lahan. Begitu tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ketika kita menghadapi sesuatu yang seperti ini, maka seorang suami harus lebih dapat meredam emosinya dan lebih dapat mengekang hawa nafsunya untuk dapat marah, sehingga ia tidak marah karena ia ingat apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Artinya Rasul pun di dalam rumah tangganya menghadapi hal-hal seperti ini dan banyak lagi kisah yang lain tentang rumah tangga beliau, tapi beliau menyelesaikannya dengan baik dan beliau memberikan tuntunan kepada umat dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikanku dan kalian keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan kita doakan sekali lagi pada saudara Faiz, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan diberkahi akadnya dan diberkahi semua keluarganya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semuanya dzurriyyah yang salihah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina bi rahmatik syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.